Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Aku akan melanjutkan rangkuman dari drama Blind episode 5. Sebelum membahas teori dan prediksi episode selanjutnya, kalian harus menonton ringkasan setiap episode dan melihat petunjuknya. Di sini aku mempersingkat dengan mengambil poin dari cerita setiap episode. Episode 5. Terlihat anak-anak dari Pusat Kesejahteraan Harapan sedang bekerja di pantau Sersan Choi Son-gil. 5 anak terlantar sedang membersihkan kamar mandi dan mereka bercanda menghibur diri agar menghilangkan penat. Tiba-tiba Sersan Choi datang dan nomor 11 memberitahu mereka. Mereka langsung pada posisi masing-masing kembali membersihkan kamar mandi. Choi Son-gil menghampiri anak nomor 7 dan menyiksanya, menendangnya, menenggelamkan wajahnya ke air, dan menyuruh anak ini membersihkan lantai dan tembok dengan menggunakan lidahnya. Baek Moon Kang datang dan menyuruh Sersan Choi keluar. Baek Moon Kang mengancam kelima anak itu dengan menceritakan kejadian 3 tahun lalu, ketika inspeksi rutin ada seorang anak yang memberikan catatan pada tamu yang datang dan meminta tolong dengan bertuliskan, "Tolong aku terkurung di sini." Usianya sekitar 13 tahun saat itu, tapi akhirnya mati dipukuli karena berusaha meminta bantuan orang luar. Baek Moon Kang melihat kalung yang dipakai nomor 13, Yoon Jae, dan menarik paksa lepas kalung itu. Yoon Jae marah dan memegang kaki Moon Kang, namun nomor 11 menghadangnya dengan mendorongnya dan meminta maaf pada Baek Moon Kang. Yoon Jae marah pada nomor 11, kenapa tidak mengejarnya dan merebut kalungnya. Nomor 11 mengatakan ia berjanji pada Yoon Jung, kakak perempuan Yoon Jae, untuk selalu melindungi Yoon Jae. Nomor 11 memberikan kalungnya pada Yoon Jae. Scene beralih di ruang eksekusi, di mana ada banyak manekin 9 juri dan si pembunuh Joker sambil memegang foto 3 bersaudara itu, Jung Yeon Jung, Jung Yoon Jae, dan nomor 11 yang belum diketahui namanya. Adegan beralih ke masa kini. Seung Joon yang sehabis kabur dari kejaran Baek Moon Kang meminta tolong Cho Eun-ki agar menolongnya melalui telepon umum dan menyuruhnya mengikuti jejak lokasi telepon umum berada. Kilas balik 10 tahun yang lalu Cho Eun-ki. Eun-ki diadili atas kasus melempar kotoran anjing ke temannya. Dia melakukan itu karena temannya memfitnahnya dan melakukan hal buruk padanya. Eun-ki merasa tidak adil karena mengapa hanya dia yang menjadi terdakwa sementara temannya itu melakukan hal yang sama buruk padanya. Eun-ki merasa tidak adil dan protes kepada hakim. Hakim yang bertugas saat itu adalah ayah dari Seung Hoon dan Seung Joon, yaitu Hakim Ryu Il-ho. Ternyata Hakim Ryu menolongnya dengan memberikannya masa percobaan dan menyuruh temannya meminta maaf pada Cho Eun-ki terlebih dahulu. Walaupun Eun-ki awalnya berpikir hakim ini memiliki maksud tertentu, tetapi ternyata tulus membantu Cho Eun-ki. Karena ia penasaran dan berselancar di internet menemukan fakta bahwa Ryu Seung Joon dan Ryu Seung Hoon adalah anak dari Hakim Ryu Il-ho. Adegan beralih, Eun-ki datang menjemput Seung Joon dengan menggunakan mobil pusat komunitas anak Muyong dan menolongnya. Ia kaget dengan kondisi Seung Joon yang berdarah. Tiba-tiba mobil Baek Moon Kang datang menghampirinya, memeriksa mobilnya, dan Cho Eun-ki berpura-pura tidur di sana sambil berpura-pura menunggu supir. Akhirnya Baek Moon Kang pergi bersama asistennya dan mencari Seung Joon di tempat lain. Sekilas adegan petugas Kang dan Suk-go mengikuti Seung Hoon. Apakah mereka bertemu dengan Seung Hoon untuk membantunya menjalankan rencananya? Lalu ada orang tua Ryu, ibunya Na Guk-hee, melihat di internet petisi untuknya agar jangan memilihnya menjadi Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Suaminya mengatakan agar tenang dan menunggu hingga kebenaran terungkap. Ayahnya khawatir dengan Seung Hoon karena putusannya pada Jung Man-chun menyebabkan Seung Hoon dikritik habis-habisan. Ada demo di depan pengadilan atas keputusan salah dari Seung Hoon. Orang-orang berpikir Seung Hoon membuat keputusan itu untuk membebaskan adiknya. Seung Hoon pun diteror dengan menerima paket berisi pisau dan kertas yang bertuliskan pembunuh yang membuat orang tidak bersalah menjadi bersalah. Scene beralih pada Moon Kang dan Ki-nam sedang di dalam mobil. Yoon Ki-nam mengatakan agar Moon Kang jangan bertindak gegabah dan menyerahkan kasusnya pada polisi, yaitu padanya. Karena kecerobohannya, Seung Joon berhasil lolos.
Mereka berencana untuk memburu Seung Jun karena pasti detektif itu akan meminta bantuan pada orang lain, termasuk anak-anak dari Pusat Kesejahteraan Harapan. Asistennya dan Baek Moon Kang curiga dengan pusat komunitas anak Muyong yang saat itu mobilnya berada di sana. Mereka berencana mendatangi tempat itu. Scene beralih pada pusat komunitas anak Muyong di mana Seung Jun dirawat oleh Eun-ki di Rubana. Eun-ki mengobati Seung Jun dan menyarankan detektif itu untuk sementara jangan keluar dari Rubana karena banyak yang mengejarnya. Scene beralih di restoran Sosu tempat Charles. Di sana para juri sedang berkumpul dan membicarakan detektif Seung Jun. Eun-ki datang untuk membeli sushi dan mengatakan apa yang mereka ketahui tentang detektif Ryu dan di mana keberadaannya. Jung In-sung mengatakan ia datang karena Charles menelponnya dan mengatakan kepada Cho Eun-ki, ia tidak benar-benar menganggap Seung Jun pembunuhnya, bukan? Karena ia detektif yang membela orang-orang tidak bersalah dan menyelamatkannya dengan bertaruh nyawa. Di sini ada ekspresi dari In-sung yang sepertinya khawatir dengan kondisi detektif Ryu. Apakah In-sung adalah salah satu anak dari Hope Welfare? Charles mengatakan bahwa tidak mungkin disembunyikan polisi karena para detektif dan polisi sedang bersih tegang. Peramal itu mengatakan ketika bertemu Seung Jun, ia melihat seekor anjing dan masa lalu Seung Jun yang ketakutan dengan anjing. Lalu diperlihatkan ekspresi Charles dan In-sung yang mencurigakan, seolah sangat mengenal Seung Jun dan mengkhawatirkannya. Beralih pada rapat polisi di mana sepertinya detektif Kang sangat menggebu-gebu untuk menangkap Seung Jun. Karena kali ini dia yang memimpin kasus. Detektif Kang sepertinya bekerja sama dengan kepala polisi Yom Ki-nam untuk menangkap Seung Jun. Makanya ia yang menjadi pemimpin di kasus ini. Seperti di episode lalu di mana ada orang yang memberitahu Seung Jun bahwa sepertinya detektif Kang mengejarnya. Saat rapat, sepertinya rekan-rekan Seung Jun tidak percaya jika memang Seung Jun lah pelakunya dan sepertinya teman-temannya berada di pihaknya. Berdasarkan rapat para polisi sedang mengawasi keluarga dari Ryu Seung Jun. Eun-ki datang ke Rubana dan memberi makan Seung Jun sushi yang tadi dibeli di restoran Charles dan membuka ikatan tali dari Seung Jun. Seung Jun mengatakan pada Eun-ki, mengapa melepaskan ikatannya dengan mudah? Eun-ki mengatakan dan berpikir sepertinya ia akan mempercayai Ryu Seung Jun. Saat di restoran, para polisi sepertinya sedih mengenai Seung Jun, tetapi tidak dengan petugas Kang yang mengatakan jika bibi restoran membantu penjahat, maka bibi akan dihukum. Dan perkataan detektif Kang membuat bibi itu marah dan mengambil makanannya. Seung Jun menghubungi Suk-go dengan menggunakan ponsel Eun-ki, akan tetapi ketahuan oleh detektif Kang. Suk-go mengaku itu telepon dari pacarnya. Untungnya Cho Eun-ki langsung sigap dan berpura-pura menjadi pacar Suk-go. Para detektif mengikuti Sung-hoon. Sung-hoon bertemu dengan ahli forensik untuk memberikan data forensik kematian Jung Man-chun dan keluarga. Terdapat bukti yang menyatakan jika Seung Jun pelakunya, yaitu sidik jari di pisau dan sehelai rambut Seung Jun dan juga kancing baju Seung Jun. Sung-hoon ingat saat di apartemen, Seung Jun mengatakan jika kancing bajunya sepertinya akan lepas. Menurut ahli forensik, jika Seung Jun pelakunya tidak mungkin melakukan dan meninggalkan bukti semudah itu. Sung-hoon ke lokasi kejadian dan membayangkan jika seandainya Seung Jun yang melakukannya. Beralih pada scene di mana Seung Jun mulai mengingat masa kecilnya dikejar anjing gila. Cho Eun-ki berada di dekat Seung Jun dan mendapatkan telepon lokasi Yuna berada. Choi Son-gil melihat Yuna dan mengingat Yuna adalah wanita yang dibonceng oleh pria bermotor yang mengendarai dengan cepat dan menyalip taksi Choi Son-gil. Di sini sepertinya Choi Son-gil memiliki niat buruk pada wanita itu. Yuna memanggil taksi yang dikendarai Son-gil, tetapi untungnya Eun-ki datang dan menariknya mengajak bicara mengenai masa depan Yuna dan sekolahnya. Yuna berdebat dengan Eun-ki dan berakhir Eun-ki mengalah dan melepaskan Yuna. Seung Jin berusaha mengingat masa kecilnya dan perkataan Moon Kang jika yang membunuh adalah Hyun Jae. Seung Jin mengatakan ada yang membunuh menggunakan namanya. Di sini berarti Seung Jun adalah Hyun Jae karena ia lupa akan memori saat kecil. Trauma di masa kecil membuatnya lupakan kejadian yang ia alami dulu, tetapi ia masih mengingat nama kecilnya. Baek Moon Kang dan asisten ada di pusat komunitas anak Muyong dan mencari Seung Jun di sana. Mereka menuju Rubana dan untung aja Seung Jun memiliki insting yang baik dan sudah bersembunyi. Cho Eun-ki datang dan mencoba melawan mereka.
Pada akhirnya, Baekmunkang pergi karena tidak menemukan Seungjun di sana. Seungjun ingin keluar dari Rubana berniat untuk tidak ingin merepotkan Eunki, tetapi Eunki menyarankan untuk mencoba meminta bantuan pada kakaknya walaupun Seungjun berpikir tidak mungkin kakaknya akan membantunya. Seungjun berkata jika ia adalah anak adopsi. Eunki yakin kakaknya akan membantunya. Besoknya, Cheon-ki datang bersama anak-anak Muyong ke pengadilan. Sesuai dengan perkataan Seungjun, kakaknya orang yang terjadwal dan terorganisir serta tepat waktu. Jadi dia akan melakukan aktivitasnya sesuai dengan rutinitasnya. Cheon-ki sengaja menabrak ke arah Seung-hun dan menjatuhkan sapu tangan yang pernah Seung-hun berikan. Seung-hun mengambilnya dan membukanya di toilet. Di dalam sapu tangan terdapat surat tulisan tangan dari Seungjun dan ia membacanya. Lalu ia memberikan tulisan itu kepada para petugas kepolisian yang berjaga. Shin beralih kepada Baekmunkang yang ditelepon dan mendapatkan informasi lokasi Seungjun. Di balik sikapnya yang kejam, ternyata ia tipe suami yang lunak dengan istrinya. Malamnya, Seung-hun menunggu Seungjun. Ternyata di sana sudah ada banyak polisi yang mengintainya. Sepertinya di sini Seung-hun sudah bekerja sama dengan beberapa rekan yang mendukung Seungjun seperti Sukgo, Donghwa, dan Yongguk. Seungjun menghampiri Seung-hun. Di saat itu Yongguk sengaja menjatuhkan ponselnya agar Seungjun segera lari. Para polisi pun mengejarnya, termasuk teman satu timnya. Rekan satu timnya berpapasan dengan Seungjun dan membiarkan Seungjun lari. Seungjun bertemu dengan detektif Kang. Tiba-tiba air jatuh dari atas membuat Kang gagal fokus. Yang sepertinya ini memang sudah rencana dari teman setimnya agar membiarkan Seungjun lolos. Selanjutnya, Seungjun berusaha lolos dari kejaran tim Baekmunkang dan berhasil. Seungjun kembali ke Rubanah pusat komunitas anak Muyong dengan kesal. Di sana ia bertemu Eunki dan Seungjun mengatakan pada Cheon-ki, kakaknya tidak percaya padanya dan tidak membantunya. Lalu Eunki mengatakan pada Seungjun, sepertinya Seungjun salah. Tiba-tiba Seung-hun datang dari belakang Cheon-ki. Seungjun pun terharu kakaknya percaya padanya.